Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Sudah banyak request yang masuk mengenai perbandingan antara Sachio, Murayama, dan Todoroki. Dan pada kali ini saya akan membahas mereka bertiga. Dan tentunya ditambahi dengan beberapa teori. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan tegaskan di awal kalau ini cuma teori pribadi. Kalau kalian punya teori sendiri, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan santuy ya. Tetap hargai pendapat orang termasuk saya. Yuk putar dulu intronya. Saya akan mulai menceritakan latar belakang dari setiap karakter berdasarkan movie High and Low The Worst. Yang pertama adalah Murayama Yoshiki. Murayama merupakan pemimpin dari Oyakoko yang mewakili huruf O dari Sword. Murayama berhasil menjadi pemimpin dari Oyakoko setelah berhasil menahan 100 pukulan dan juga mengalahkan semua siswa di sana saat itu juga. Di sini kita bisa melihat kalau Murayama ini tahan banting cuy. Di awal season, Murayama ini diperlihatkan benar-benar liar dan tidak terkendali. Tidak seperti di movie-movie atau season-season terbaru. Berterima kasihlah pada Cobra yang sukses merubah karakter dari Murayama. Murayama pernah diperlihatkan berduel dengan Cobra di awal season. Di mana di situ kita bisa melihat kalau Murayama masih kalah dalam hal kelincahan dan juga pemanfaatan medan baku hantam, dan akhirnya berhasil dikalahkan oleh Cobra. Beberapa di antara fans ada yang berpendapat kalau tahan pukulan 100 kali kok pas dihajar Cobra KO. Menurut saya karena yang memukul 100 kali itu ya para kroco-kroco, jadi wajar aja dia bisa menahan. Saya nggak bermaksud meremehkan Murayama ya, tapi saya rasa emang ada sedikit blunder di sini. Kalau seharusnya cara penentuan pemimpinnya itu dibuat agak berbeda. Karena kalau bisa menahan 100 pukulan tapi kalah sama beberapa pukulan dari Cobra, akhirnya ya seperti ini, akan timbul pertanyaan, loh kok bisa? Tapi ya udahlah, lanjut aja. Setelah dikalahkan oleh Cobra, Murayama mulai mempertanyakan kenapa dia menjadi pemimpin. Apa artinya menjadi seorang pemimpin? Karena seperti yang kita lihat di awal season, di mana Murayama ini masih seenak jidatnya. Dia aja ngebiarin anak buahnya main keroyokan sama anak baru yaitu Chiharu. Dan menurut saya, scene di mana akhirnya Chiharu masuk Sanoh merupakan bukti kegagalan terbesar Murayama sebagai sosok pemimpin. Oke, kita lanjut pada pertengahan season 2, Murayama ditantang oleh siswa baru Todoroki Yosuke. Tapi dia nolak karena menganggap ajakan baku hantam Todoroki itu nggak seru. Dan karena waktu itu juga Murayama lagi galau sama masa depannya. Tapi yang saya heran di sini kok Murayama mau nerima tantangan dari kertas yang pengirimnya Oshiage ya. Ya meskipun awalnya dia nggak tahu sih siapa yang ngirim. Dan pas tahu ternyata cewek, cakep lagi. Kenapa nggak lu ajak ngedate aja sih? Malah gelut mulu. Oke, maksud saya gini loh. Kalau emang dia nggak berniat bertarung sama Todoroki, ngapain dia bela-belain nemuin si pengirim surat? Apa mungkin karena Murayama beranggapan kalau yang ngirim surat itu siswa paruh waktu kali ya? Soalnya kan siswa penuh waktu dan paruh waktu punya gedung masing-masing. Dan alasan Murayama nolak ajakan Todoroki juga karena menurut dia Todoroki masih anak kecil. Jadi kalau yang nantang siswa paruh waktu ya diiyain, siapa tahu dapat pengganti kan? Mungkin loh ya, kalau menurut kalian gimana? Dan selang beberapa hari setelah ditantang Todoroki, Murayama bertemu dengan Cobra dan mendapat hidayah dan ceramah dari Cobra apa arti pemimpin sebenarnya. Dan setelah itu dia mendapat video call yang menampilkan Furuya dan Seki yang babak belur oleh Todoroki. Dan akhirnya Murayama dan Todoroki baku hantam. Di sini kita bisa melihat lagi kalau Murayama ini kesusahan menghadapi kecepatan dari Todoroki. Beberapa kali pukulan dia itu meleset dan kena tabok mulu sama Todoroki. Tapi ya karena dapat semangat gaib dari teman-temannya, dia pun bangkit dan berhasil mengalahkan Todoroki. Mungkin segini aja kali ya, soalnya kalau saya ceritain semua akan panjang banget. Mulai dari dia yang baku hantam sama Hyuga, baku hantam sama leader Kidra, dan lain-lain. Jadi cukup sampai di sini aja ya. Kalau latar belakang Todoroki, kalian bisa melihat di video ini, biar nggak tambah panjang durasinya. Sekarang kita ke Sachio Ueda, yang merupakan pemimpin Hosen di era High and Low The Worst. Bahkan sampai mendapat gelar era keemasan. Nggak banyak latar belakang yang diperlihatkan di film, dan saya sendiri belum membaca manga terbaru dari Hosen. Jadi saya ambil latar belakangnya dari film aja dulu ya. Sachio dikatakan pernah tinggal di area Sword saat masih kecil, atau lebih tepatnya saat ayahnya masih bekerja di wilayah sekitar Sword.
Tapi setelah itu dia pindah dan untuk tepatnya kapan saya nggak tahu. Sachio ini juga memiliki kepribadian yang kalem tapi berwibawa sekali. Dan dia juga peduli terhadap keluarga, apalagi ibunya. Ini terlihat saat Sachio membawa paksa adiknya untuk menjauh dari anak-anak Hydra karena tidak mau membuat ibunya khawatir. Sebagai sosok pemimpin, Sachio juga memiliki tanggung jawab yang tinggi, di mana itu terlihat saat salah satu rekannya diserang, dia langsung ngerahin pasukan untuk baku hantam sama Oya Kokoh. Tapi di sisi lain, saya sempat berpikir kalau ego Sachio ini bisa dibilang cukup tinggi. Contohnya saja saat dia meminta Sawamura untuk menjaga adiknya. Ya, ini emang baik sih. Saya juga kalau punya adik cakep kayak Yue, ya pasti overprotective. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu kan gak ada sangkut pautnya sama Hosen. Di beberapa scene juga Sachio agak keras kepala saat diajak untuk bekerja sama. Ini cuma pendapat saya pribadi sih. Dan ya, cuma sampai di sini aja ya. Lah, kok singkat banget bang? Ya, karena emang adegan Sachio di film itu singkat banget. Kita langsung masuk aja ke pembahasan perbandingan. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan perbandingan, saya ada teori nih. Yaitu alasan kenapa Sachio lebih babak belur dari Kenzo padahal mereka melawan orang yang sama. Dan alasan Sachio bisa babak belur saat melawan Fujio. Kalian sadar gak sih kalau Sachio terlihat lebih babak belur dari Kenzo padahal mereka melawan orang yang sama? Ini nih fotonya. Jadi gini, ada perbedaan yang sangat terlihat dari pertarungan Fujio versus Kenzo dan Fujio versus Sachio. Yaitu adalah perbedaan momen baku hantam. Kalau Fujio versus Kenzo kan terjadi saat mereka sedang berada dalam perang. Sementara Fujio versus Sachio itu 1 versus 1 secara langsung tanpa ada halangan. Karena seperti yang kalian lihat sebelum Kenzo baku hantam sama Fujio, dia melawan beberapa anak Oya Kokoh. Bahkan dia juga melawan Yasushi. Meski emang si Yasushi ini cedera, tapi kalau nggak cedera pun saya tetap milih Kenzo yang menang kok. Kelihatan banget dari power dan kelincahannya saat dia melawan Fujio. Sementara dari sisi Fujio, dia kan lawannya cuma Kenzo tuh. Tapi sebelum itu dia kan lawan beberapa anak dari Hosen. Dan yang seperti kalian lihat di film, kalau anak-anak Hosen meski bukan petinggi, mereka itu kuat-kuat semua. Tsukasa aja sampai dibikin kesusahan loh. Nah, dari situlah stamina kedua orang ini terkuras. Dan saat mereka baku hantam, mereka tidak dalam kondisi yang powerful. Dan menurut saya, inilah alasan kenapa Kenzo tumbang duluan karena mungkin kecapean kali ya. Nah, berikutnya adalah alasan kenapa Sachio bisa babak belur gini, bahkan sampai dikira hampir kalah oleh Kenzo. Kayaknya sih yang ngomong Kenzo ya, saya agak lupa. Jadi, alasannya karena Sachio melawan orang tercepat dan terlincah di High and Low The Worst. Saya ulangi ya, di High and Low The Worst. Saya nggak perlu ngasih bukti lah kalau si Fujio ini cepat dan lincah. Banyak banget scene yang nampilin soal itu. Apalagi yang paling terlihat saat dia melawan Kenzo. Fujio mampu melancarkan serangan, menangkis, bahkan membalik keadaan secara cepat. Dan ini mengingatkan saya pada pertarungan Harumichi versus Tatsuya. Bagi kalian pembaca manga Cross, pasti tahu dong pertarungan tersebut. Dimana pada awal baku hantam, Harumichi kewalahan banget menghadapi kelincahan dari Tatsuya. Bahkan nabok sekali aja sampai nggak bisa. Dan akhirnya Harumichi babak belur. Mako yang ada di sana juga beranggapan kalau Bito itu kuat sekali. Bito yang dimaksud di sini tuh Tatsuya Bito ya. Tapi untunglah Harumichi banyak akal sampai akhirnya dia bisa nabok Tatsuya sekali dan Tatsuya langsung lemas seketika. Dan setelah itu ditabok 3 kali barulah si Tatsuya ini benar-benar kalah. Nah, mungkin pertarungan Fujio versus Sachio itu seperti ini. Dari segi kecepatan dan kelincahan, si Fujio ini lebih unggul dari Sachio. Tapi dari segi power, Sachio lebih unggul. Ya, meskipun menurut saya sebenarnya mereka sama-sama cepat dan lincah sih. Tapi dari style bertarung, sepertinya Fujio lebih unggul deh. Dia tuh kalau gelut loncat sana-sini kayak anak Root Boys gitu. Dan menurut saya inilah alasan kenapa Sachio terlihat babak belur dan bahkan hampir jatuh. Karena ngeimbangin kecepatannya si Fujio yang masih dalam keadaan powerful. Ya kayak Harumichi tadi lah, meski babak belur dia tetap menang dengan easy kok. Ini terbukti dengan perkataan Tsukasa yang bilang kalau kau kalah karena dia bukan lawanmu. Jadi di sini Sachio bukan menang tipis ya, tapi karena emang dia kena tabok beberapa kali sama Fujio. Sekali lagi, ini menurut saya pribadi dan sekalian untuk memperbaiki teori saya di video sebelumnya. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Sekali lagi, saya ingatkan kalau ini teori pribadi. Saya berusaha mengimbangkan kedua universe ini supaya tidak terjadi pertentangan atau berat sebelah.
Untuk detail dari Todoroki saya sudah sampaikan di video ini ya. Jadi untuk perbandingan ini saya akan bahas Sachio dan Murayama saja. Kita mulai dari sisi kekuatan. Untuk Sachio bisa dibilang dia karakter yang cukup kuat, bahkan sangat kuat. Karena dia bisa menang melawan pemimpin kelas 1 dan kelas 2 di saat yang berdekatan. Bahkan terlihat sangat-sangat easy sekali. Sachio juga diperlihatkan mampu mengobrak-abrik markas kecil dari anak-anak Hydra. Seorang diri loh. Bahkan tanpa terluka sedikit pun. Berikutnya Murayama. Dari sisi power menurut saya Murayama ini lebih unggul dari Todoroki maupun Sachio. Ini terbukti di beberapa scene baku hantamnya melawan Todoroki. Ada yang ingat nggak kalau Suji sama si Baman pernah mencoba mengangkat si Todoroki tapi nggak bisa. Dan pas baku hantam sama Murayama versus Todoroki yang pertama, Todoroki ini dilempar 2 kali sama Murayama loh. Jadi dalam hal ini saya masih memilih Murayama dari segi power. Selanjutnya adalah teknik bertarung. Dan ya, sepertinya saya nggak perlu ngejelasin juga sih kalau dalam hal ini Sachio lebih unggul. Sachio punya banyak teknik keren dalam bertahan dan bertarung. Contoh saja saat dia secara singkat ngerebut pisau dari anak buah Hydra. Itu keren banget loh menurut saya. Belajar dari mana dia? Kemudian ada juga saat dia menyerang dan bertahan di saat yang bersamaan saat menghadapi duo Chunchun. Dibandingkan dengan Murayama atau Todoroki, Sachio lebih unggul di sini. Karena seperti yang kita lihat, gaya bertarung Murayama itu random. Kadang dia banting orang, kadang dia mukul atau nendang dari atas dan lain-lain. Tapi ya terlihat biasa aja gitu. Cuma karena powernya yang gede, sekali tabok kadang bisa langsung mental. Kayak Todoroki tuh yang ditabok sama dibanting beberapa kali. Selanjutnya adalah kelincahan dan kemampuan menghindari lawan musuh. Ini juga sama kayak di atas sih, saya lebih dominan ke Sachio. Karena seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalau Sachio merupakan salah satu orang yang menerima damage paling minim saat 2 kali perang di High and Low The Wars. Sementara Murayama dia sering sekali kena tabok musuh, malah kadang ada yang disengaja ya. Itu mungkin karena dia percaya diri sama ketahanan tubuhnya. Yang terakhir ada ketahanan tubuh. Dengan berat hati saya menyatakan Murayama unggul di sini. Dia beberapa kali kena pukul musuh, bahkan sampai ada yang pakai besi. Dan masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Sachio juga sebenarnya pernah sih terlihat menerima beberapa damage. Contoh saja saat dia dipukul botol kaca. Tapi dalam hal ini Sachio ini cepat tanggap. Dia langsung melindungi bagian kepalanya. Selain itu ada lagi saat dia kena tendangan oleh Fujio dan mundur beberapa langkah. Tapi lagi-lagi refleks Sachio ini cepat. Dia bisa menangkis tendangan Fujio, tapi tentunya bukan dalam keadaan yang siap ya. Ini fotonya. Dan emang sempat ada komentar sih kalau Sachio pernah baku hantam sama Lau sampai 4 jam. Ngapain aja ini sampai 4 jam? Tapi karena emang di film sedikit banget mengenai Sachio yang ditampilkan dan juga Murayama diperlihatkan terima banyak damage dan dia masih baik-baik aja, jadi saya pilih Murayama untuk ketahanan tubuh. Dan oke, kita masuk ke nominasinya. Dan sekali lagi ini versi saya ya, Sachio versus Todoroki. Kira-kira menang siapa? Jawaban saya adalah masih menang Sachio. Seperti yang sudah saya jelaskan di teori sebelumnya, kalau sebenarnya Sachio itu nggak menang tipis. Melainkan karena dia ngeimbangin kecepatannya si Fujio. Dan dari segi kecepatan dan kelincahan, Fujio ini lebih unggul dari Todoroki. Jadi kalau Sachio versus Todoroki, saya rasa Sachio bisa mendominasi jika dia berhasil mendaratkan beberapa pukulan di Todoroki. Karena seperti yang saya bahas di video Junkawa versus Todoroki, di mana saya yakin sekali kalau power Sachio mampu menembus ketahanan Todoroki. Ini menurut saya loh ya. Dan selanjutnya adalah Sachio versus Murayama. Berat banget ini. Menurut kalian siapa yang menang? Sampaikan dengan santuy ya, jangan sampai gelut, oke? Kalau menurut saya sih mereka imbang. Oke, saya tahu beberapa di antara kalian ada yang akan enggak setuju. Tapi saat ini saya lebih memilih memutuskan kalau mereka ini seimbang. Karena semenjak dapat ceramah dari Cobra, si Murayama ini tambah kuat, kokoh dan terpercaya, kayak semen 3 roda gitu. Sementara dari sisi Sachio masih sangat minim sekali scene pertarungan yang ditampilkan. Bahkan duel sama duo Chunchun aja itu kayak olahraga harian gitu loh. Andai saja pertarungannya dengan Fujio ditampilkan, mungkin saya bisa membuat perbandingan yang benar-benar bisa menentukan siapa pemenangnya. Tapi karena nggak ada ya udah, hanya bisa berteori. Dan menurut saya Murayama itu kuat loh. Dan dia bukan di urutan terakhir. Menurut saya dia ada di urutan ketiga yang terkuat di antara semua pemimpin Sword. Terus yang lainnya gimana bang? Ya kapan-kapan lah saya bahas. Tapi terlepas dari itu semua, siapapun yang menang di antara mereka, saya tetap milih adiknya Sachio, oke? Tenang aja.
Oke, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai saat ini. Apabila ada yang kurang setuju atau mau menambahi, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Dan pastikan untuk menyampaikannya secara santuy, nggak usah saling menghina apalagi merendahkan pendapat orang lain. Setiap orang punya karakternya masing-masing kok. Oke, terima kasih.